berkat-Mu, Kau yang Maha Tahu. Dalamnya hatiku tiada yang lain seperti diri-Mu. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu, dan bukan berkat-Mu, Kau yang Maha Tahu. Dalamnya hatiku tiada yang lain seperti diri-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu, dan bukan berkat-Mu, Kau yang Maha Tahu. Dalamnya hatiku tiada yang lain seperti diri-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Saya mengundang jemaat untuk mengambil sikap berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita tenangkan diri kita sejenak. Kita masuk dalam saat teduh. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan, dengan meyakini bahwa pertolongan ibadah kita pada pagi hari ini datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang beribadah di dalam gereja maupun yang beribadah di rumah. Biar kasih dan damai sejahtera Tuhan boleh senantiasa menyertai kehidupan kita. Hanya Allah kita yang layak untuk kita muliakan.
Hanya Allah kita layak kita sembah. Mari kita akan bersama-sama memuji Dia. Kita nyanyikan pujian medley, itu muliakanlah namamu Tuhan, dilanjutkan dengan pujian kami memuji kebesaran-Mu. Mari kita akan mengakui segala dosa dan pelanggaran kita sepanjang 1 minggu yang sudah kita lewati. Tentunya ada banyak hal yang sudah kita perbuat, baik itu melalui perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku dan segala tindakan kita yang secara sadar atau tidak telah kita perbuat dan melukakan sesama kita. Bahkan terlebih lagi kita telah melukakan hati Tuhan. Karena itu sebelum kita jauh masuk di dalam penyembahan kita kepada Allah yang hidup, mari dengan penuh kerendahan hati kita mau mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita. Mari dengan tenang kita berdoa. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, Engkau tahu setiap apa yang telah kami lakukan di dalam kehidupan kami. Seringkali kami melupakan akan apa yang Tuhan ingin, apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam hidup ini. Tuhan ingin kami menjadi pelaku firman. Tuhan ingin kami menjadi saksi Tuhan. Tapi seringkali apa yang kami lakukan secara sadar atau tidak
justru kami menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang berada di sekeliling kami, bahkan bagi keluarga kami. Karena itu Tuhan, supaya kami boleh dilayakkan untuk menghadap hadirat-Mu yang kudus pada pagi hari ini, maka dengan penuh kerendahan hati, kami mengakui setiap dosa dan pelanggaran kami yang telah kami perbuat dalam hidup kami, baik itu melalui perkataan kami, perbuatan kami, tingkah laku dan segala tindakan kami yang telah kami lakukan dan telah melukai sesama kami, dan terlebih lagi kami telah mendukakan hati Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia pada janji-Mu. Ketika kami mengaku dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan, maka Engkau mengampuni setiap dosa kami, dan hati kami boleh melimpah dengan syukur menghadap hadirat Tuhan yang kudus pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau mendengarkan seruan permohonan pengampunan dari kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami berserah. Amin. Dengarkanlah berita anugerah bagi setiap kita yang telah mengaku dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kita, yang saya ambil dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Sekali lagi, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kita akan bersama-sama membacakan petunjuk hidup baru yang terambil dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-29. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-29. Kita akan membacakannya bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Bapak Ibu Saudara, saya persilakan duduk kembali. Kalau kita menuruti manusianya kita, seringkali ketika ada masalah, ada badai kehidupan menimpa hidup kita, bukankah kita akan menjadi orang yang penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran. Tetapi ketika kita mengingat bahwa kita adalah murid Tuhan, kita adalah pengikut Tuhan, maka kita punya pegangan yang teguh, kita punya Tuhan yang luar biasa, yang senantiasa memimpin, memelihara dalam kehidupan kita, dalam segala keberadaan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, amin. Baik, kita akan kembali memuji Tuhan, kita nyanyikan pujian sekalipun aku dalam lembah kelam. Pada
sembah Kau Tuhan. Aku percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan kemurahan, Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. saya mengundang jemaat untuk mengambil sikap berdiri. Kita akan bersama-sama mengiklarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya persilakan duduk kembali. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Agus Pramono. Untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan kembali memuji Tuhan dengan pujian, penuhkanlah bejanaku. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di
berikan kami kehausan akan firman-Mu. Sebab firman-Mu itu yang akan memberikan penghiburan, kekuatan, dan juga akan merubah akan sikap hidup kami. Kehidupan yang seringkali berorientasi kepada kepuasan diri, kenikmatan diri, dan juga dosa. Tetapi melalui firman-Mu Tuhan yang menjadi pelita bagi hidup kami, sehingga kami boleh mengerti akan kehendak-Mu, dan kami boleh berjalan di jalan yang Kau tentukan untuk kami boleh hidupi sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan urapi pakai hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu. Dan Tuhan berbicara melalui pemberitaan firman-Mu. Allah Roh Kudus menjamah, mengurapi hamba-Mu, dan juga menjamah setiap pribadi, lepas pribadi yang beribadah di gereja ataupun di rumah mereka masing-masing. Kiranya mereka tetap merasakan akan kehadirat Tuhan. Dan terlebih mereka juga boleh Engkau sapa dengan kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu itu boleh bertumbuh di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami berserah. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom juga bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang beribadah di rumah. Yang pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan akan pelajaran mengenai murid-murid Yesus. Dan pagi hari ini kita belajar di teladan murid Yesus yang bernama Thomas. Karena tema tahun ini dari gereja kita adalah hati, memiliki hati sebagai murid Yesus. Di mana kita mau hidup bergaul erat dengan Yesus melalui firman-Nya. Karena tentunya tidak bisa kita seperti murid-murid pada zaman Alkitab yang bisa bertatap muka dengan Tuhan Yesus. Tapi melalui firman-Nya kita bisa merasakan kehadiran Tuhan secara nyata. Melalui firman-Nya juga kita merasakan situasi di mana murid-murid itu sedang diajar dan terus dibentuk melalui kebenaran firman-Nya. Dan kiranya itu sungguh-sungguh boleh kita hidupi, khususnya bagi jemaat GKT 1. Untuk kita terus berproses, awalnya dengan kita memiliki hati sebagai murid. Bukan hanya sekedar sebagai simpatisan orang Kristen, tapi kita mau naik satu tingkat, yaitu diawali dengan hati untuk menjadi muridnya. Amin. Oleh karena itu saya ajak untuk yang ada masuk di ring batasan usia, yaitu di bawah 60 tahun, yang ada kesempatan mari hadiri ibadah di gereja di GKT 1 ini, tentunya dengan mendaftar terlebih dahulu. Jangan sampai waktu 1 tahun ini, masa pandemi ini membuat kita semakin enak-enakan menikmati ibadah di rumah. Ya, karena itu hanya sifatnya sementara. Tapi kalau sudah waktunya kita diizinkan, saudara, kita tidak boleh kembali ke laptop, tapi kembali ke gereja. Ya, puji Tuhan bagi Bapak Ibu yang boleh punya semangat itu, yang masih belum ada, saya doakan untuk kita bisa mengikuti di minggu-minggu yang akan datang. Mari kita sama-sama kita buka bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-29. Yohanes 20 ayat ke-24 sampai 29. Saya mengajak kita untuk membacakan bagian ini bergantian. Saya ayat 24, silakan jemaat membaca 25 bergantian sampai ayat yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lubangnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah."
Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, fakta kebenaran Yesus bangkit dari kematian memang tidak mudah untuk diterima begitu saja. Khususnya bagi mereka yang ada di masa-masa terjadinya waktu antara kematian Yesus dan juga penantian kebangkitan Tuhan Yesus. Thomas adalah murid Yesus yang merupakan salah satu orang yang meragukan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Saudara, inilah yang menariknya, indahnya dari iman Kristen. Iman Kristen itu bukan iman yang buta, yang harus dipercaya begitu saja, tanpa memberikan ruang kepada kita untuk mempertanyakan bahkan mengkritisi. Bagi orang awam mungkin terkesan seperti itu. Sudahlah, jangan ditanya-tanya gitu. Itu sudah kebenaran. Itu sudah diajarkan oleh hamba-hamba Tuhan. Sudah dipercaya gitu saja, jangan banyak tanya. Tetapi bagi kita yang belajar teologi lebih lagi, maka kita akan melihat bahwa iman Kristen adalah iman yang teruji kebenarannya. Semua kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar iman Kristen itu menjadi kebenaran yang teruji. Bukan hanya diterima begitu saja, penting percaya, pokoknya percaya. Kalau kita akan coba mempertanyakan, dosa itu, bukan saudara. Salah satunya yang bisa kita lihat bahwa iman kita adalah iman yang ada dasarnya, teruji kebenarannya. Salah satunya adalah diungkapkan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 berkenaan dengan kebangkitan. Kita melihat akan logika berpikirnya. Sehingga kita mengetahui bahwa iman kita tidak dibangun dengan pokoknya percaya. Pokoknya ini kebenaran firman Tuhan, sudah terima aja, bukan gitu. Di dalam 1 Korintus 15 Paulus mengatakan, kalau Kristus itu tidak dibangkitkan, maka konsekuensinya Petrus katakan apa? Maka sia-sialah iman percaya kita. Maka kita masih hidup di dalam dosa. Saudara, lihat itu, ada logika berpikirnya kan? Bukan hanya kita, sudahlah percaya Yesus bangkit, maka kamu akan mendapat jaminan masuk hidup kekal di surga. Tetapi logika berpikir yang membuat kita, kalau kita cerna itu seakan kita menemukan kebenaran yang teruji. Paulus katakan, kalau Kristus gak dibangkitkan, maka sia-sia percaya kita, sia-sia apa yang aku beritakan. Karena kita tetap hidup dalam dosa. Tetapi Petrus katakan, karena Kristus bangkit, yang sudah mengalahkan akan maut itu, yang sudah membuktikan akan dirinya dia bangkit mengalahkan maut itu, dan itulah yang menjadi kepastian kepada kita orang-orang yang percaya kepadanya. Karena Kristus bukan seperti penjual obat, ya, penjual obat penumbuh rambut, maafkan, ternyata dibuka topinya botak ataupun glondol plontos gitu ya. Ini obat yang mujarab, sekali oles hanya berapa detik tumbuh. Ternyata dibuka, loh, kamu sendiri nggak ada rambutnya, bagaimana kamu bisa membuktikan, mengatakan percaya? Karena kamu sendiri tidak membuktikan itu. Saudara, tetapi Paulus katakan tidak, Kristus itu bangkit, sehingga kebangkitan Kristus yang sudah membuktikan akan kemenangannya itu juga menjadi kemenangan bagi kita. Dan kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar iman Kristen itu, saudara, tidak pernah bertentangan dengan fakta sejarah. Saudara, tidak ada sepanjang sejarah ini melihat bahwa, loh, ternyata yang dicatat, yang diungkapkan oleh kebenaran firman Tuhan ini salah gitu. Contohnya orang Israel, di sini katakan orang yang tegar tengkuk, yang menjadi gambaran bagi kita itu loh, anak Tuhan ya seperti itu, tegar tengkuk, dikasih ya sedikit
akhirnya mengasihi, akhirnya kumat lagi, berontak kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan orang Israel sekarang bagaimana? Kenyataannya bagaimana? Sama enggak seperti yang diungkapkan di firman Tuhan? Sama. Orang Israel itu negara yang tidak terlalu besar tapi menguasai dunia. Karena juga kepandaiannya tapi juga keras kepalanya juga diakui. Saudara, itu kenyataan. Ilmu arkeologi, ilmu astrologi juga selama ini kita melihat juga selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Salah satu contohnya, saya itu sulit awalnya itu melihat kenyataan di mana pada saat itu bangsa Israel menghadapi laut terbelah dan akhirnya laut itu bisa terbelah menjadi kering. Kadang-kadang saya mikirkan, waduh, waktu itu sulit ya. Tetapi itu akhirnya terbuka kebenaran itu ketika kejadian tsunami. Tsunami itu apa? Lautannya kering, saudara. Dengan apa? Dengan adanya fenomena alam itu akhirnya air laut itu bisa tertarik gitu. Kenapa? Ada retakan air laut itu ketarik dalam retakan itu dan akhirnya kalau udah penuh balik itu jadi tsunami. Saudara, itu kenyataan. Sehingga saya melihat, loh iya, itu bukan suatu khayalan, dongeng yang khayal gitu. Wah, akhirnya jalan buntu, akhirnya Allah akan mengeringkan laut itu sehingga Israel umatnya itu bisa berjalan. Tidak, saudara. Dengan kejadian tsunami itu menolong saya secara pribadi untuk bisa melihat bahwa memang kenyataan air laut itu bisa surut dan kejadian bukan sebentar, bisa lama, saudara. Dan bangsa Israel itu bisa berjalan. Dan kalau kita berbicara mengenai mempertanyakan kebenaran akan firman Tuhan, mengkritisi kebenaran firman Tuhan, saudara, bukan hanya terjadi saat-saat ini yang kita mungkin ikuti marak mewarnai di YouTube gitu ya, perdebatan-perdebatan, bahkan juga menyerang, wah Alkitab ini palsu, Alkitab ini tidak benar dan sebagainya. Saudara, pertanyaan itu bahkan serangan itu sudah terjadi sangat jauh, sudah lama terjadi. Tetapi kita melihat bahwa firman Tuhan itu tetap ada dan tetap menjadi kebenaran. Salah satu pernyataan kontroversi dari John Lennon, tahu, Pak Wardi tahu, Bu Ida tahu ya, zamannya itu ya. Dia mengatakan karena grup The Beatles itu adalah grup yang saat itu mendunia, ya, menguasai industri musik di dunia, sangat populer sampai di dunia. Lah karena sangat populer, sangat dibangga-banggakan, banyak pengikutnya, karena akhirnya muncullah kesombongan dan dia mengatakan pernyataan yang kontroversi tahun 66 itu. Dia katakan bahwa The Beatles itu lebih populer daripada Yesus. Dia mengatakan kayak gitu. Dan dia mengatakan juga bahwa kekristenan itu akan usang, kekristenan itu lama-kelamaan akan ditinggalkan, saudara. Saudara, dia menyatakan seperti itu. Tetapi kenyataannya sekarang, yang muda-muda kenal John Lennon, ya tahu aja ya, mungkin gitu ya, The Beatles ya tahu aja, tapi lebih tahu mana Yesus sama The Beatles ya? Tuhan Yesus. Dunia saat ini lebih kenal Tuhan Yesus. The Beatles sendiri yang menyatakan itu akhirnya usang, akan hilang, ditelan oleh zaman ini. Firman Tuhan yang ada kebenaran tidak pernah direvisi, saudara. Karena dikatakan, oh salah, maaf salah, akan ada pembetulan. Tidak. Firman Tuhan malah terus dicetak lebih banyak. Itu membuktikan bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran yang sejati. Amin. Dan kalau kita perhatikan yang meragukan akan kebangkitan Tuhan Yesus itu bukan Thomas saja. Sebetulnya murid-murid Tuhan Yesus yang lain juga meragukan. Bedanya Thomas itu ya kebacut gitu ya, kebanyakan gitu ya. Tapi murid-muridnya kalau kita perhatikan di ayat sebelumnya sebenarnya mereka juga ragu sehingga mereka berkumpul tidak menyambut seakan-akan ada di kuburan Tuhan Yesus untuk menantikan kebangkitannya. Dan kenapa murid-murid itu percaya dan bisa memberitakan kepada Thomas? Karena murid-murid itu sudah lebih dulu ketemu dengan Tuhan Yesus. Di ayat 19 perhatikan di situ.
Ketika mereka berkumpul, Tuhan Yesus menampakkan diri, tapi Thomas tidak ada, sayang di situ. Sehingga mereka percaya. Saudara, yang menjadi pertanyaannya adalah, bukankah mereka itu adalah murid-murid Yesus? Orang yang hidupnya dekat dengan Yesus. Orang yang langsung mendengar pengajaran Yesus dan melihat secara nyata langsung apa yang dikerjakan dalam pelayanan Yesus. Seharusnya mereka percaya, bukan ragu akan janji kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara, kebangkitan dari kematian sesungguhnya bukanlah asing bagi murid-murid Tuhan Yesus. Kebangkitan dari kematian itu telah disaksikan sendiri oleh murid-murid Tuhan Yesus, termasuk juga di dalamnya adalah Thomas. Setidaknya ada 3 kali Tuhan Yesus telah membangkitkan orang mati. Yang pertama adalah terjadi pada anak kepala rumah ibadat. Yang kedua itu terjadi pada anak muda Naim. Dan yang ketiga itu terjadi pada Lazarus. Sudah 3 kali dia sudah melihat sendiri bagaimana Yesus itu membangkitkan orang yang sudah mati. Dan yang menarik adalah kejadian pada Lazarus, di mana Lazarus itu sudah mati 4 hari. Sehingga saudaranya Marta katakan, Tuhan Yesus, ya Tuhan, ini sudah mati 4 hari, sudah busuk, sudah. Tetapi Yesus katakan, bangkitlah. Maka Lazarus bangkit. Saudara, jadi letak permasalahan yang menjadi keraguan ketidakpercayaan Thomas itu adalah dikarenakan adanya goncangan iman. Terjadi goncangan iman yang besar setelah kematian Yesus disalib. Saudara, itulah permasalahan yang sebenarnya. Yesus yang disalib itulah yang membuat goncangan iman oleh murid-murid Tuhan Yesus, termasuk di dalamnya adalah Thomas. Yang Thomas ketahui bahwa Yesus itu sudah mati di kayu salib. Yang ada dalam pikiran dan perasaannya adalah Yesus sudah mati. Dan dia beranggapan bahwa kematian Yesus adalah akhir dari segala-galanya. Kebangkitan Yesus hanyalah sebuah harapan yang sedang dia nantikan di tengah-tengah ketidakpastian. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan, ketiadaan pengharapan itulah yang merupakan guncangan iman terbesar yang seringkali membuat kita untuk bersikap ragu-ragu, bahkan tidak percaya kepada Tuhan. Pemahaman iman, kesaksian iman yang begitu banyak seakan-akan tidak berguna, runtuh begitu saja ketika kita sudah kehilangan pengharapan dari kehidupan yang sedang kita alami. Seperti halnya kalau kita sakit dan divonis ujungnya itu kematian. Kalau kita sedang menghadapi akan permasalahan yang sudah lama, yang tidak terselesaikan, dan kita melihat tidak ada jalan keluar, sehingga kita kehilangan pengharapan. Ketika kita berdoa, sudah sekian lama begitu setia kita berdoa, mendoakan itu, tetapi tidak ada perubahan dari apa yang kita doakan. Dari penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kita yang bertubi-tubi, yang tidak ada berujung, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ketika kejadian itu tidak lagi membawa adanya pengharapan, saudara, itu tentunya akan menggoncangkan iman kita. Dan ketiadaan pengharapan itu adalah sangat berbahaya. Ketiadaan pengharapan itu kalau tidak diatasi dengan baik, awalnya itu hanya membawa kita mempertanyakan kepada Tuhan. Tuhan, kenapa begini, kenapa begitu? Tuhan, Engkau ada atau tidak?
Karena kita tidak melihat pengharapan. Dan kita melihat seharusnya Tuhan itu ada di dalam pergumulan itu. Dan Tuhan yang memberikan pengharapan. Tapi karena tidak ada pengharapan, maka kita bertanyakan, di mana Tuhan? Dan kemudian, kalau tidak teratasi dengan baik, maka pada satu titik di mana kita ragu-ragu, bahkan kita tidak percaya adanya Tuhan. Saudara, oleh karena itu, ketika ada pengharapan, itu merupakan satu hal yang bahaya, yang harus kita atasi dengan baik. Kalau kita mengalami hal seperti itu, ketika ada pengharapan di dalam kehidupan kita, khususnya dalam penderitaan-penderitaan, di mana kita mempertanyakan Tuhan, bahkan sampai satu titik kita katakan, Tuhan itu ada atau tidak? Aku ragu adanya Tuhan. Dan mungkin Tuhan tidak ada. Saudara, semakin dekatlah kepada Tuhan. Jangan semakin jauh kepada Tuhan. Kalau kita tidak mampu, coba dekati, cari. Saudara akan hamba Tuhan. Berbicara dan kita sama-sama gumulkan dan kita akan dukung dalam doa. Agar kita tidak semakin jauh, bahkan sampai satu titik kita katakan, Tuhan itu tidak ada. Kehidupan iman kerohanian kita itu layaknya musim di Indonesia. Di Indonesia itu ada 2 musim. Musim penghujan dan satunya adalah musim kemarau. Ada saat-saatnya di mana kita merasakan kerohanian kita itu segar. Iman kita boleh bertumbuh. Kita bisa menikmati kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Kehidupan yang penuh damai, sejahtera, sukacita dengan Tuhan. Tapi ada kalanya kita merasakan akan kerohanian kita kering, gersang. Hidup kita jauh dengan Tuhan. Dan kondisi itu akan terjadi di tengah-tengah kehidupan iman kerohanian kita. Oleh karena itulah Tuhan Yesus di dalam menyikapi keraguan, ketidakpercayaan Thomas, Tuhan Yesus itu tidak mencela Thomas. Tuhan Yesus tidak menghina Thomas. Tuhan Yesus tidak menertawakan Thomas. Tuhan Yesus bahkan tidak mencela, bahkan marah kepada Thomas. Kenapa Thomas? Kamu adalah muridku, kenapa kok kamu gak percaya? Saudara, Tuhan Yesus tidak mengatakan demikian. Seperti halnya gambaran dalam Mazmur 103 ayat 13 katakan, seperti Bapa sayang kepada anaknya. Sebuah gambaran yang menunjukkan akan kehidupan yang penuh kasih Bapa kepada anaknya karena sayangnya itu. Tetapi juga menunjukkan bahwa kehidupan relasi Bapa yang mengasihi anaknya, yang terus akan membimbing anaknya untuk mengalami pertumbuhan di dalam iman percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberikan kesempatan kepada Thomas untuk dia membuktikan, dan pada akhirnya Thomas boleh bertumbuh percaya kembali kepada Tuhan. Namun peristiwa jawaban Tuhan Yesus terhadap keraguan ketidakpercayaan Thomas dengan menunjukkan, menjawab sesuai dengan apa yang dituntut Thomas, saudara, itu tidak harus terjadi di dalam pergumulan iman kita. Selagi-lagi saya katakan, apa yang Tuhan nyatakan di tengah keraguan, ketidakpercayaan Thomas pada saat itu, di mana Thomas mengatakan, sebelum aku melihat dan sebelum aku mencucukkan, dan pada akhirnya Tuhan sungguh-sungguh membuktikan, dia hadir kembali, dia menunjukkan kepada Thomas, aku ini Yesus yang sudah bangkit, cucukkan jarimu. Saudara, itu tidak harus terjadi di tengah-tengah keraguan dan ketidakpercayaan iman kita. Itu tidak perlu terulang, karena sudah diwakili oleh Thomas yang tidak percaya. Thomas yang tidak percaya itu seharusnya menjadi satu pembelajaran yang mewakili kita yang mungkin tidak percaya. Pada akhirnya kita tahu bahwa iman Kristen bukanlah iman sekali yang abal-abal, tapi iman Kristen yang terbukti kebenarannya. Thomas yang sudah mewakili kita, sehingga sepatutnya kita itu percaya. Tidak perlu lagi dibuktikan, Tuhan ketemu aku lagi Tuhan, baru enggak perlu. Oleh karena itu dalam ayat 29
Tuhan Yesus katakan apa? Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Suatu penyataannya. Percaya itu bukan harus melihat dulu. Hal ini berkenaan dengan iman kepada Tuhan. Seperti halnya dalam Ibrani 11 ayat pertama. Iman itu dasar dari pengharapan kita. Dan bukti dari apa yang tidak kita lihat. Sebab kita percaya kepada Tuhan itu bukan harus kita lihat dulu. Tapi iman itulah yang membawa kita percaya. Sehingga Tuhan berbahagialah. Kamu tidak melihat namun percaya. Kamu sudah diwakili oleh Thomas itu. Keraguan-raguanmu itu sudah diwakili dan sudah terbukti. Seharusnya kita bisa lebih percaya, apalagi kita bisa melihat firman Tuhan secara utuh. Bukan seperti mereka saat itu yang masih sedang menantikan akan kebangkitan. Dan proses keselamatan akhirnya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita sudah lengkap, seharusnya kita lebih mudah untuk mempercayai itu. Sekali lagi, percaya itu karena iman. Tuhan Yesus tidak harus menuruti permainan kita manusia. Karena permainan kita kadang apa? Lihat dulu baru percaya, betul? Tuhan Yesus tidak perlu menuruti permainan itu. Karena apa? Dia adalah Tuhan. Tidak perlu kita bukti-buktikan, dia tetap Tuhan. Dia tetap Tuhan. Walaupun kita tidak mengakuinya, dia tetap Tuhan. Tidak kurangan berapa persen kalau kita nggak ngakui. Dia tetap 100% adalah Tuhan. Dia tetap Tuhan. Amin. Yang kedua, sekali lagi, kita percaya itu karena iman. Roti tawar. Mereknya Grace dengan kualitas yang terbaik, tentunya memberikan gizi yang terbaik juga. Ya, ini roti tawar, karena puasa nggak saya bagikan ya. Ini beratnya setengah kilo lebih. Percaya? Karena yang ngomong pendeta pasti ya gak ngomong percaya ya apa gitu ya. Ya, tapi coba saya bakul gitu ya, yang baru kenalan. Wah ini apa kualitas terbaik dan ini beratnya tuh lebih daripada rata-rata dengan harga sekian, ini Bapak mendapatkan yang lebih dengan berat segini, setengah kilo lebih. Mau soal? Mesti gitu. Kalau saya ngomong sungkan ya loh. Ini setengah kilo lebih, percaya? Ya, banyak nggak percaya. Yang pernah beli, nikmati, pasti percaya. Tapi yang belum, kita nggak percaya. Ya. Saya siapkan timbangan digital. Nah, percaya ya. Beratnya tuh setengah kilo lebih, tepatnya 633. Ya. Jadi 6 on 33 gram. Betul? Ini. Percaya enggak? Kalau nggak percaya lihat, tadi Vian sudah mulai saya tunjukkan. Betul kan Vian? 633. Percaya Vian? Karena kamu lihat. Tepatnya 633 itu Vian percaya. Seperti omongan saya 633. Karena dia tadi tak tunjukkan sebelum firman itu, sebelum ibadah mulai saya tunjukkan ini Vian 633. Dia percaya atau enggak? Bukan percaya, dia ngakui. Bedakan ya. Dia ngakui karena dia sudah lihat. Kalau sudah lihat kebenarannya, maka dia ngakui. Kalau percaya itu tidak lihat, dia mengatakan, ya itu percaya. Ngerti ya perbedaannya ya? Seringkali katakan, Tuhan tunjukkan aku, kalau kamu lihat baru aku percaya. Itu bukan percaya, kalau sudah ditunjukkan maka mau tidak mau kita harus ngakui. Karena itu memang kebenaran. Iman kita itu didasarkan dengan percaya. Percaya walaupun tidak melihat. Percaya bahwa Yesus itu lahir di dunia ini, lahirannya pada akhirnya mati disalib dan bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga dan saat ini ada di surga menyediakan tempat bagi kita.
Kita percaya. Itulah iman. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan. Pergumulan iman memang bukan perkara yang mudah. Pergumulan iman yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi dan kita jalani, sekali lagi bukanlah perkara yang mudah. Namun semua itu tidak akan melebihi dari kekuatan kita. Amin. Tidak akan melebihi dari kekuatan kita. Selalu ada kekuatan dan pertolongan Tuhan untuk kita sanggup untuk menanggungnya. Oleh karena itu, jangan fokus pada keadaan yang membuat kita semakin khawatir, semakin kita kehilangan pengharapan, semakin kita merasakan ketidakhadiran Tuhan. Jangan juga bangun iman kita berdasarkan hanya pikiran dan perasaan kita. Tapi bangunlah iman kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan. Bahwa Tuhan kita adalah tidak pernah gagal. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang sedang mengerjakan kebaikan kepada kita, anak-anak yang dikasihinya. Hiduplah dalam iman, percaya penuh kepada Tuhan. Dan segala pergumulan yang Tuhan izinkan itu untuk membuat kita semakin bertumbuh secara iman. Untuk membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Mengenal secara pribadi Tuhan dan penebus yang hidup. Melalui perjumpaan secara pribadi itu. Karena ada yang mengatakan bahwa Thomas itu pada akhirnya dia tidak kuasa akhirnya mencucukkan jarinya. Melalui pernyataan Tuhan Yesus akhirnya dia tahu dan dia sadar diri. Melalui perjumpaan pribadinya dengan Yesus itulah yang membawa pertumbuhan iman di dalam hidupnya. Yang melepaskan segala keraguan-raguan di dalam dirinya. Dan Thomas adalah satu-satunya murid Tuhan Yesus yang menyatakan kebenaran akan keberadaan Tuhan Yesus dengan menyebut Tuhan dan Allah. Kebenaran yang sangat tepat. Kebenaran, pengakuan yang terbesar kepada Yesus yang dicatat oleh Alkitab. Bahwa Yesus bukanlah manusia belaka, tetapi Yesus adalah Tuhan dan Allah. Saudara, kiranya proses pergumulan iman ini yang dialami oleh Thomas, pada akhirnya juga kita boleh nikmati. Kita menemukan Yesus secara pribadi melalui perjumpaan pergumulan itu. Dan bahwa kita semakin bertumbuh. Mengenal siapa Tuhan kita. Dan juga mengakui bahwa Yesus penebusku adalah hidup. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam doa. Jujur kami akui Tuhan, di dalam pergumulan perjalanan iman kami, ada kalanya keraguan, ketidakpercayaan itu muncul mewarnai dinamika hidup iman kami. Ada kalanya kami mempertanyakan, sungguhkah Engkau ada? Ataukah hanya sebuah karangan yang dibuat manusia bahwa Tuhan itu ada? Tapi biarlah melalui firman-Mu kami sungguh boleh dibangun kembali. Iman Kristen yang kami bangun di atas dasar firman Tuhan adalah kebenaran yang sejati. Kebenaran yang teruji. Kebenaran yang seharusnya membuat kami teguh. Membangun iman kami tidak goyah. Dalam keadaan apapun kami boleh melihat bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu hidup. Tuhan yang terus senantiasa memampukan menolong kami. Untuk kami boleh melewati segala pergumulan, keraguan-raguan, ketidakpercayaan kami. Untuk kami pada akhirnya bertemu secara pribadi dengan Engkau.
mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan kami boleh melihat akan indahnya hidup yang bersandar dan percaya kepadamu. Tuhan, hamba-Mu berdoa, jika saat ini Tuhan ada jemaat-Mu yang kehilangan pengharapan, di tengah-tengah permasalahan kehidupannya, di tengah-tengah sakit penyakitnya, dalam pergumulan doanya, yang seakan-akan dia tidak melihat akan sebuah perubahan di dalam pengharapannya kepada Engkau. Tidak adanya jalan keluar dalam segala pergumulannya. Dan seakan penderitaan yang tidak ada ujungnya, yang pada akhirnya mempertanyakan, adakah Tuhan di dalam hidupnya? Benarkah Tuhan itu ada? Tuhan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, teguhkan iman mereka. Walaupun saat ini mungkin mereka mempertanyakan, tetapi biarlah mereka tetap fokus kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang baik, Tuhan yang sedang mengerjakan kebaikan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Tentunya semua rencana-Mu itu indah pada waktunya, membuat kami bertumbuh secara iman, dan juga melalui penderitaan, kesusahan, dan segala hal yang Tuhan izinkan. Pada akhirnya Tuhan boleh pakai memberkati, membangun iman akan saudara-saudara kami yang lain. Ini kami hamba-Mu Tuhan, untuk kami mau rela dipakai Tuhan, untuk menjadi saksi-saksi Tuhan, yang boleh menguatkan, meneguhkan akan sesama saudara seiman kami. Tuhan, terus berkati akan kehidupan gereja kami, GKT 1 secara khususnya. Berikan terus kerinduan, berikan keseriusan kami untuk sama-sama bergumul dengan tema tahunan kami, hati sebagai murid. Kami tidak mau hanya sekedar sebagai orang Kristen tradisi yang hanya melakukan sebuah kewajiban ibadah, yang hanya membaca firman Tuhan, berdoa ala kadarnya, tetapi tidak ada perjumpaan, sebuah hubungan relasi. Tapi kami ingin Tuhan menjawab panggilan-Mu untuk menjadi murid-Mu, hidup dekat dengan-Mu, dan bertumbuh di dalam firman yang kami hidupi sehari-harinya. Berkati Tuhan seluruh jemaat GKT 1, berkati kami hamba Tuhan, majelis pengurus, berikan kesehatan untuk kami sama-sama bergerak, untuk kami memiliki hati sebagai murid Yesus. Kami tetap berdoa Bapa untuk bangsa negara kami. Tuhan berkati bangsa negara kami. Kami bersyukur Tuhan tengah-tengah segala permasalahan yang ada, Engkau tetap memberikan kekuatan, Engkau tetap berikan kemampuan, Engkau tetap berikan hikmat bijaksana kepada pemerintahan kami, pada Presiden Jokowi dan seluruh jajaran, sehingga mereka tetap berupaya untuk bisa dengan pertolongan Tuhan mengatasi segala permasalahan yang ada. Terima kasih Tuhan, kalau sampai saat ini juga akan ekonomi di Indonesia masih bisa terkendali dengan baik. Politik, keamanan juga bisa terkendalikan dengan baik. Dan terlebih juga pendistribusian vaksinasi yang boleh sampai berjalan sampai hari. Terima kasih Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu bagi kami Indonesia yang Kau kasih. Kami doakan terus pemerintahan kami, terus pimpin dan berkati. Berikan hati takut akan Tuhan, sehingga dalam melaksanakan tugas wewenang mereka, mereka sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, dan semua untuk kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa berserah. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Agus Pramono yang telah membagikan berkat firman Tuhan bagi setiap kita. Biar firman Tuhan boleh menjadi kekuatan dan pedoman bagi kehidupan kita. Saya mewakili jemaat, majelis dan juga segenap hamba Tuhan menyatakan turut berduka cita atas dipanggilnya Bapak Yakobus ke pangkuan Bapa, yaitu Papa dari Ibu Hana, mertua dari Bapak Yapi. Kira Tuhan menghibur dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persembahan dapat kita masukkan ke kotak persembahan yang telah disediakan di depan pintu masuk.
Dan bagi jemaat yang beribadah di rumah, bisa memasukkannya juga ke kotak persembahan kalau ada waktu untuk datang ke gereja, atau mentransfernya ke rekening gereja Kristus Tuhan Jemaat 1 di nomor rekening yang tertera. Yang keempat, persembahan untuk mendukung korban bencana alam NTT melalui Departemen Misi Sinode GKT hari ini terakhir dikumpulkan ke gereja. Demikian warta gereja. Saya mengajak jemaat untuk mengambil sikap berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian tiada ku ragu lagi. Biar setiap kita di dalam mengikut Tuhan, baik dalam suka duka, dalam keadaan banyak masalah atau badai hidup menerpa, kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pujian doksologi, kemudian doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Agus Pramono. Kita akhiri dengan pujian amin. Jemaat kasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai serta Allah yang melampaui segala akal
Anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, penghiburan, dan kuat kuasa dari Roh Kudus menyertai, memimpin, dan memberkati hidupmu saat ini sampai selamanya. Amin. Silakan duduk, mari saat itu ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.